Dalam dunia industri yang kompetitif, manajemen rantai pasok atau supply chain itu memegang peran yang sangat penting loh teman-teman. Bisa dibilang sangat krusial dalam menjamin ketersediaan produk kepada konsumen secara tepat waktu, efisien, dan berkualitas. Nah, kita tuh akan bahas terkait PT Sampurna sebagai salah satu pemimpin industri rokok di Indonesia. Jadi, PT Sampurna ini memiliki sistem supply chain yang sangat kompleks dan terus berkembang untuk mengikuti dinamika pasar dan teknologi. Video kali ini akan membahas bagaimana proses supply chain diterapkan dalam operasional produk unggulan Sampurna Amil, beserta tantangan yang dihadapi, serta yang digunakan, serta rekomendasi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi rantai pasok. Buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya apa sih PT Sampurna itu? Nah, PT Sampurna itu salah satu perusahaan rokok terbesar dan tertua loh di Indonesia. Sudah ada dari tahun 1913. Perusahaan ini sekarang sudah menjadi bagian dari Philip Morris International. Salah satu produk unggulannya adalah Sampurna Amil, rokok mesin jenis mil yang menjadi pemimpin pasar di segmennya. Sampurna Amil ini dikenal dengan karakternya, rasa yang lebih ringan, dan desain kemasan yang lebih modern. Target pasarnya juga menarik loh teman-teman. Target pasarnya itu menyasar segmen konsumen dewasa muda. Jadi teman-teman pasti sering gak sih nemuin? Nah, mungkin ini akan menarik kalau kita bahas. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, kita akan bahas terkait penjelasan proses supply chain di PT Sampurna. Jadi, proses supply chain di PT Sampurna itu mencakup beberapa tahapan utama loh. Ada 5 tahapan utama. Tahapan yang pertama itu ada pengadaan bahan baku. Sampurna ini memperoleh tambakau dari berbagai wilayah penghasil utama di Indonesia, seperti Jawa Timur dan Lombok. Terus bahan-bahan lain yang digunakan tuh juga dicari kualitas yang paling tinggi loh. Kayak misalnya cengkeh dan bahan utama lainnya juga dikurasi ketat untuk menjaga kualitas produknya. Tahapan kedua, ada produksi. Proses produksi ini dilakuin di pabrik-pabrik besar loh, kayak di Surabaya dan Kerawang. Tujuannya agar barang yang diproduksi itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan jangan lupa, untuk teknologi yang digunakan itu menggunakan mesin produksi rokok yang paling modern. Selanjutnya, tahapan ketiga. Selanjutnya ada tahapan ketiga. Tahapan ketiga ini distribusi. Produk Sampurna Amil didistribusikan ke seluruh Indonesia melalui jaringan distributor, agen, dan retail outlet, termasuk warung tradisional hingga minimarket. Teman-teman kalau misalnya pergi ke warung sekitar, tanpa teman-teman sadari, pasti ada tahu produknya Sampurna. Nah, selanjutnya ada penjualan dan pelayanan. Selain penjualan secara langsung, Sampurna juga menggunakan channel modern trade and e-commerce untuk menjangkau konsumen. Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata tidak menemukan produk Sampurna di warung sekitar atau di minimarket, teman-teman juga bisa loh untuk mengecek produk Sampurna di e-commerce yang teman-teman sering pakai. Nah, yang tahapan yang kelima, pengelolaan reserve logistik. Ini salah satu strategi loh. Nah, pengelolaan reserve logistiknya itu barang rusak atau kadaluarsa dikelola melalui sistem pengembalian ke distributor untuk didata dan dihancurkan sesuai standar. Jadi, ini tuh hal yang aman banget loh. Jadi teman-teman itu nggak akan nerima produk cacat atau produk rusak atau bahkan produk nggak layak. Ya kan? Kendala, tantangan, atau kesulitan dalam proses supply chain. Beberapa kendala yang dihadapi dalam supply chain PT HM Sampurna antara lain, yang pertama, ada ketergantungan terhadap hasil panen tembakau. Fluktuasi cuaca dan kualitas hasil panen dapat mempengaruhi kontinuitas produksi. Yang kedua, ada distribusi nasional yang kompleks. Indonesia berbagai negara kepulauan membuat biaya logistik tinggi dan pengiriman ke daerah terpencil menjadi tantangan. Yang ketiga, ada regulasi pemerintah. Perubahan regulasi mengenai cukai, pelabehan dan
Pembatasan iklan produk tembakau sering mempengaruhi strategi distribusi dan pemasaran. Strategi yang digunakan dalam proses supply chain atau termasuk teknologi informasi. Untuk mengatasi tantangan supply chain, Sampurna menerapkan strategi sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem informasi logistik berbasis ERP. Untuk memantau persediaan, pengiriman, dan pemrosesan data penjualan secara real time. Kedua, ada kemitraan strategis dengan petani tembakau. Melalui program Sampurna untuk petani atau SUTP, perusahaan memberikan pelatihan dan pembiayaan agar hasil panen berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Ketiga, ada optimasi jaringan distribusi. Sampurna bekerja sama dengan mitra logistik untuk menjangkau daerah terpencil dan meningkatkan efisiensi pengiriman. Yang keempat, ada forecasting dan demand planning. Menggunakan data historis dan algoritma prediksi untuk meramalkan pemitraan secara akurat. Rekomendasi agar proses supply chain lebih efektif dan efisien. Berdasarkan materi perkuliahan supply chain, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan dalam PT Sampurna. Yang pertama, implementasi sistem SCM berbasis AI dan IoT untuk prediksi permintaan, manajemen inventory otomatis, serta pelacakan armada secara real time. Yang kedua, kolaborasi lebih erat dengan seluruh stakeholder rantai pasok, seperti petani, distributor, dan retailer untuk membangun integrasi data dan transparansi. Yang ketiga, desentralisasi gudang regional untuk mendekatkan produk ke pasar dan mempercepat lead time distribusi. Yang keempat, penggunaan metode just in time dalam pengelolaan bahan baku dan persediaan untuk menghindari overstock dan mengurangi biaya penyimpanan. Kesimpulan, PT HM Sampurna Tbk dengan produk andalannya yaitu Sampurna Mill memiliki sistem supply chain yang kompleks namun terkelola dengan baik. Dengan menerapkan teknologi informasi modern dan strategi kemitraan, perusahaan mampu menjaga kualitas dan ketersediaan produk di pasar nasional. Namun, agar lebih efisien dan adaptif terhadap tantangan di masa depan, diperlukan penerapan teknologi lanjutan dan pendekatan supply chain yang lebih kolaboratif dan terintegrasi. Melihat kompleksitas supply chain yang dijalankan oleh perusahaan sebesar PT HM Sampurna Tbk, kita bisa belajar bahwa kebersihan sebuah produk di pasar tidak hanya ditentukan oleh kualitas bahan atau strategi pemasaran, tetapi juga oleh bagaimana alur pasokannya dikelola dari hulu ke hilir. Pengguna teknologi informasi kerjasama dengan petani tembakau, serta sistem distribusi yang luas mencerminkan pentingnya kolaborasi dan efisien dalam setiap lini. Tidak hanya itu, tantangan eksternal seperti regulasi pemerintah, isu kesehatan masyarakat, hingga dinamika permintaan konsumen juga menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dalam manajemen supply chain-nya. Dalam konteks akademik, studi kasus seperti ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana teori-teori supply chain manajemen diterapkan di industri besar, serta membuka wawasan bagi mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap tantangan logistik di Indonesia yang sangat unik baik secara geografis maupun sosial. Nah, melalui pemahaman yang mendalam terhadap proses supply chain di perusahaan Sampurna, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan distribusi dan ketersediaan produk seperti Sampurna Amil itu sangat bergantung loh pada integrasi antara teknologi, sumber daya manusia, dan strategi logistik. Dengan terus melakukan inovasi dan peningkatan sistem manajemen supply chain, perusahaan itu tidak hanya mempertahankan kualitas dan daya saing, tapi juga mampu menjawab tantangan industri yang terus berubah.
Rekomendasi berbasis ilmu perkuliahan ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam rantai pasok perusahaan. Gimana? Teman-teman udah paham belum? Atau teman-teman jadi lebih tertarik nggak untuk belajar supply chain? Nah, cukup sekian ya video kali ini. Bye-bye!